informasi jadwal daripada pencairan rapel gaji Bapak Ibu pensiunan PNS dan juga penjelasan resmi soal rancangan anggaran pendapatan belanja negara terbaru tahun 2026. Jadi untuk penjelasan selengkapnya Bapak Ibu, secara khusus jadwal pencairan rapel gaji Bapak Ibu pensiunan dan juga penjelasan RAPBN terbaru, silakan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami salurkan melalui channel ini. Jadi Bapak Ibu pensiunan yang terhormat, langsung saja kita masuk pada poin informasinya Bapak Ibu. Dan seperti biasa di sini kami telah menampilkan sebuah artikel atau berita terbarunya, yang mana berita ini nanti menjadi landasan utama kita terkait dengan informasi daripada jadwal pencairan gaji rapel Bapak Ibu pensiunan PNS dan juga penjelasan rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN terbaru tahun 2026 di bulan Agustus 2026 ini. Dan secara resmi artikel ini dipublikasikan pada 2026 dengan judul Agustus 2026 jadwal cair gaji rapel pensiunan PNS dan penjelasan RAPBN terbaru. Sementara untuk penjelasannya Bapak Ibu, mari kita simak secara seksama. Berita mengenai pencairan gaji rapel pensiunan PNS kembali menjadi perhatian di awal Agustus 2026. Banyak pensiunan mempertanyakan apakah setelah pembayaran gaji bulanan akan ada pembayaran gaji rapel pensiunan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan poin pertama dari informasi ini, di mana berita soal pencairan gaji rapel pensiunan kembali menjadi perhatian utama khususnya di awal Agustus 2026 ini, setelah PT Taspen menyalurkan gaji bulanan Bapak Ibu pensiunan pada 1 Agustus 2026 lalu. Sementara banyak pensiunan akhirnya mempertanyakan status soal pembayaran gaji rapel tersebut, apakah akan dilaksanakan atau direalisasikan pada bulan Agustus 2026 ini berdasarkan informasi yang beredar di kalangan para pensiunan saat ini. Seterusnya bahkan lebih lanjut para pensiunan sekaligus mempertanyakan apakah kebijakan baru tentang pencairan rapelan akan masuk dalam pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2027. Karena rapel gaji pensiunan diisukan dibayarkan setelah dimuat di dalam RAPBN. Jadi Bapak Ibu, isu lain terkait dengan pencairan rapelan ini juga bahkan para pensiunan mempertanyakan lagi-lagi status kebijakan baru soal pencairan rapelan ini apakah sudah dimuat dalam hal pembahasan RAPBN tahun 2027. Karena rapel gaji pensiunan tersebut diisukan dibayarkan setelah dimuat di dalam rencana anggaran pendapatan belanja negara di tahun 2026 atau tahun 2027. Jadi rapel gaji pensiunan memang menjadi hak setiap pensiunan, baik pensiunan PNS, TNI Polri maupun penerima pensiun lainnya. Namun sebagai catatan, kebijakan rapel atau perubahan hak harus memiliki dasar hukum resmi sebagai pedoman pelaksanaan pembayaran. Jadi di sini dijelaskan juga Bapak Ibu ya, untuk rapelan ini memang merupakan bagian hak setiap pensiunan, baik itu pensiunan PNS, TNI Polri maupun penerima pensiun di seluruh Indonesia. Namun sebagai bagian penting dan catatan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan, di mana kebijakan rapel tersebut atau perubahan daripada hak yang harus dibayarkan kepada Bapak Ibu pensiunan tentu memiliki dasar hukum yang resmi sebagai pedoman utama dalam realisasi atau pelaksanaan teknis pembayaran khususnya yang berhubungan dengan pencairan rapel gaji Bapak Ibu pensiunan di tahun 2026 ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu, kita lihat soal gaji pensiunan Agustus yang mana memang sudah dicairkan oleh PT Taspen. Nah, sebagai informasi kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan untuk diketahui bahwa pembayaran gaji pensiunan PT Taspen merupakan salah satu penyelenggara program pensiun bagi ASN dan pejabat negara. PT Taspen ditunjuk secara resmi sebagai bagian penting dalam pengelolaan anggaran dana pensiun. Jadi di sini Bapak Ibu, secara khusus PT Taspen ini merupakan salah satu perusahaan
yang mana bagian yang bertanggung jawab penuh terhadap realisasi daripada program-program yang berhubungan dengan pensiunan. Jadi PT Taspen ini ditunjuk secara resmi oleh pemerintah sebagai bagian penting dalam pengelolaan anggaran dana pensiun di tahun 2026 secara khusus. Lebih lanjut, PT Taspen menyatakan dirinya sebagai penyelenggara program tertentu seperti THT, pensiun, CKK, dan CKM bagi peserta yang dilayaninya. Dari beberapa program tersebut, Taspen menjelaskan tugasnya berdasarkan peraturan pemerintah yang sah. Jadi di sini Taspen berjalan sesuai dengan koridor aturan Bapak Ibu ya, tidak serta-merta melaksanakan segala program tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Sekali lagi, PT Taspen berdiri di atas aturan yang mana tugas pokoknya akan dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah yang sah. Dengan demikian, pencairan gaji pensiunan bulan Agustus resmi dibayarkan dengan nominal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan besaran yang diterima tentu sesuai dengan golongan dan masa kerja SN sebelum pensiun. Jadi seperti yang sudah dilaksanakan oleh PT Taspen Bapak Ibu yang diselenggarakan pada 1 Agustus 2026 lalu, di mana secara serentak para pensiunan menerima gaji bulanan, baik itu pensiun pokok maupun tunjangan melekat, yang dibayarkan berdasarkan golongan terakhir dan juga masa kerja Bapak Ibu ASN sebelum pensiun. Dan yang menjadi informasi penting terkait dengan rapolan gaji Bapak Ibu pensiunan, lalu bagaimana dengan rapor gaji pensiunan Agustus 2026 yang kini menjadi informasi yang ramai diperbincangkan di kalangan Bapak Ibu pensiunan. Nah, inilah bagian yang paling banyak ditunggu, pencairan rapor gaji pensiunan di tengah masyarakat mencuri perhatian jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Pencairan rapolan dinilai menjadi jawaban terhadap kondisi ekonomi pensiunan saat ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, di tengah perkembangan informasi soal pencairan rapolan gaji Bapak Ibu pensiunan, kini para pensiunan tengah berharap adanya program rapolan tersebut karena pencairan rapolan dinilai menjadi satu jawaban terhadap kondisi atau situasi ekonomi pensiunan saat ini, khususnya di tahun 2026. Bahkan dalam beberapa informasi yang berkembang di media sosial, pencairan rapor tersebut disebut-sebut setelah dijadwalkan pemerintah dan tinggal menunggu waktu pembayaran ke rekening pensiunan oleh mitra bayar PT Taspen. Nah, di sini Bapak Ibu, bahkan dari informasi yang berkembang lagi-lagi juga dijelaskan soal pencairan rapor tersebut yang katanya telah dijadwalkan oleh pemerintah dan tinggal menunggu waktu pembayaran ke rekening pensiunan oleh mitra bayar PT Taspen. Jadi benar tidaknya informasi ini nanti Bapak Ibu, nanti kita akan lihat secara bersama-sama bagaimana kemudian klarifikasi resmi yang akan disampaikan oleh pemerintah ataupun PT Taspen soal informasi pencairan raporan tersebut. Jadi akan tetapi, sesuai fakta sebenarnya sampai 7 Agustus 2026, belum terdapat keputusan resmi yang menetapkan jadwal pencairan rapor gaji pensiunan PNS di bulan Agustus 2026. Karena sampai saat ini belum ada regulasi baru yang disahkan pemerintah. Nah Bapak Ibu, dari jawaban ini kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan dan memahami terkait dengan fakta sebenarnya soal informasi pencairan raporan gaji Bapak Ibu pensiunan ini, di mana terkonfirmasi sampai hari ini 7 Agustus 2026 pemerintah belum melakukan keputusan resmi yang menetapkan soal jadwal pencairan rapor gaji Bapak Ibu pensiunan di bulan Agustus 2026. Karena kenapa sampai saat ini belum ada regulasi resmi yang disahkan oleh pemerintah sebagai pedoman utama untuk pencairan rapor gaji Bapak Ibu pensiunan. Nah, artinya informasi seperti rapor pasti cair bulan Agustus atau rapor otomatis dibayar bersamaan gaji Agustus belum dapat dianggap sebagai jadwal resmi apabila belum disertai regulasi pemerintah dan pemberitahuan resmi dari instansi terkait. Jadi ini adalah kesimpulannya Bapak Ibu ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dari pemerintah, apalagi yang berhubungan dengan Bapak Ibu pensiunan, tentu harus ada regulasi dari pemerintah atau pemberitahuan resmi dari instansi terkait, baik itu Kementerian Keuangan, PT Taspen maupun PT Asabri. Nah, sebagai informasi terakhir soal RAPBN tahun 2027, ini juga menjadi satu perhatian para pensiunan. Jadi pemerintah telah menerbitkan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal
atau KEM PPKF tahun 2027 pemutakhiran. Dokumen tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam pembahasan awal penyusunan RAPBN tahun 2027 bersama DPR. Jadi ini nanti akan disampaikan dalam sidang paripurna Bapak Ibu ya, yang akan kita saksikan secara bersama-sama. Nanti akan kami sampaikan jadwalnya, dan kami harapkan bisa dipahami oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan soal RAPBN terbaru nanti di tahun 2027, dan mudah-mudahan ada kabar gembira soal informasi kenaikan gaji untuk Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia. Ini kita sangat memahami kebutuhan BBM kita ya, itu kan sekitar 1,6 juta barel per hari. Produksi kita hanya sekitar 600 ribuan. Berarti kan 1 juta barel per hari itu harus kita impor. Makanya kemudian pemerintah keluar dengan kebijakan biodiesel dan juga bioetanol. Kan konsumsi kita itu diesel itu kan sekitar 17-18 juta kiloliter ya tahunnya. Katakanlah kita bisa 25% ya pakai biodiesel, ya itu kan berarti sekitar 4-5 juta ya. Kalau misalkan kita pakai biodiesel yang dari CPO, otomatis kan kita mengurangi impor BBM untuk solar gitu kan ya. Nah, itu bisa menghemat devisa yang sangat signifikan ya. Bisa sampai 80 sampai 100 triliunan lah. Kalau kita mengoptimalkan peran biodiesel, kemudian juga akan kita galakkan juga bioetanol. Termasuk juga pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di desa-desa, di daerah terpencil, sehingga mereka bisa mendapatkan listrik gitu kan ya, bisa menyalakan lampu di malam hari, namun juga ini mengurangi ketergantungan kita ke impor BBM. Perkotaan kan pemerintah juga memberikan insentif untuk mobil listrik, termasuk juga ya ini mendorong konversi motor BBM ke motor listrik. Kan nanti akan dapat subsidi lah ya, mendapat subsidi dari pemerintah. Nah, kemudian untuk sektor pendidikan, tentunya pemerintah akan intensif ya, 2026 ini akan kita genjot, perbaikan-perbaikan sekolah, revitalisasi sekolah ya, sarana prasarana, termasuk juga bantuan sekolah ke masyarakat. Kemudian juga mendorong pembangunan sekolah terintegrasi, kemudian juga studio guru. Diharapkan ya guru-guru terbaik ini materi pengajarannya, cara mengajarannya ini bisa menjadi pembelajaran ke guru-guru yang lain. Kemudian juga kita akan menggalakkan digitalisasi pendidikan, pembangunan sekolah unggulan, sekolah rakyat dan sebagainya. Nah, untuk kesehatan tentunya ya pemerintah akan puskesmas mengupgrade kualitas puskesmas juga, termasuk juga rumah sakit di daerah-daerah. Kemudian juga program pemeriksaan gratis masih berlangsung ya. Kemudian juga kita berupaya menuntaskan tuberkulosis ya. Ini perlu penanganan yang serius. Nah, kemudian hilirisasi diharapkan ini bisa kita mengurangi ketergantungan akan bahan-bahan atau komponen impor ya. Jadi kita harapkan bisa meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. Infrastruktur tentunya akan terus digalakkan ya, eh, rehab pasca bencana Sumatera, kemudian pembangunan jalan, pembangunan rumah masyarakat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, ini gambaran kemarin ya hasil pembahasan dengan DPR untuk asumsi ekonomi makro tahun 2027. Jadi tahun 2027 pertumbuhan ekonomi diperkirakan antara 5,8 sampai 6,5%. Nah, kemudian juga inflasinya 1,5 sampai 3,5%, suku bunga 6,5 sampai 7,3%, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, harga minyak 70 sampai 95. Jadi memang harga minyak ini sangat dinamis ya. Sempat menyentuh di atas 100, tapi sekarang sudah turun lagi dan ini dampaknya cukup signifikan ke APBN kita. Untuk posturnya ya, kemarin kesepakatan dengan DPR
defisit APBN 2027 itu antara 1,8 sampai 2,4% PDB. Pendapatan negara 12,01 sampai 12,4% PDB dan belanja negara 13,81 sampai 14,8% dari PDB. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebijakan tahun 2027 terkait perpajakan, tentunya kita berupaya memperluas basis perpajakan ya. Eh, Sektor-sektor ya, kelompok yang belum optimal pembayaran pajaknya, ini akan kita optimalkan. Contohnya ya, kalau misalkan orang punya rumah lebih dari satu lah ya, kan nggak mungkin juga rumahnya itu kan ditinggali semua gitu kan. Pasti ada yang disewakan, ada yang dikontrakkan, membayar pajak. Termasuk juga bagaimana kita melakukan sinergi dengan instansi yang lain dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan juga meningkatkan kepatuhan, termasuk memanfaatkan teknologi. Jadi pemerintah sekarang ini sedang mengembangkan Cortex, ini terus diperbaiki, disempurnakan ya, untuk bisa melakukan analisis data perpajakan secara menyeluruh. Nah, diharapkan kalau kita melakukan benchmarking, kemudian data wajib pajaknya itu lengkap, dilingkan dengan data perekonomian, maka penerimaan pajak kita akan bisa lebih optimal. Nah, kemudian untuk kebijakan PNBP, tentunya kita akan terus memperbaiki tata kelola. Sistem pengelolaannya ya, melalui penguatan Simbara, termasuk juga meningkatkan layanan kepada kementerian lembaga, penerapan standarisasi, ya, digitalisasi, dan juga simplifikasi untuk mempermudah pelayanan. Dan yang nggak kalah penting, tentunya penguatan ya, pemeriksaan dan penegakan hukum dalam mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak. Nah, untuk kebijakan belanja, ya, baik belanja kementerian lembaga, ya, transfer ke daerah, ya, belanja non kementerian lembaga, ini akan kita fokuskan target PKPN tahun 2027 yang ada di 8 klaster. Jadi tentunya optimalisasi belanja, kemudian sinergi kebijakan ini perlu terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas belanja, kemudian juga meningkatkan kualitas SDM. Nah, kemudian juga belanja negara juga akan fokus ya untuk perbaikan, pembangunan sarana prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk mengakselerasi kemiskinan dengan berbagai program subsidi dan kompensasi, ya kan ya. Nah, ini kita juga memahami ya, subsidi masih belum tepat sasaran ya. Kalau kita lihat masih banyak orang yang pakai mobil mewah, ngisi BBM bersubsidi. Punya mobil dua, punya mobil tiga, ngisi BBM bersubsidi. Nah, jadi intinya ya kalau kita lihat, eh, kalau kebijakan subsidi ini bersifat terbuka, jadi kalau orang punya dua mobil, punya tiga mobil, itu otomatis akan lebih banyak menikmati subsidinya dibandingkan orang yang hanya pakai motor. Paling isi motor tuh berapa sih? 1 liter bisa untuk 50 kilo, 100 kilo gitu kan ya. Nah, sementara kalau mobil, nah itu paling 1 liter cuma 15 kilo. Apalagi kalau mobilnya ada 3, 4 gitu kan ya. Nah, kemudian juga pemerintah terus menjaga ya, menggelontorkan program bansos ya, bansos kepada masyarakat melalui PKH, program keluarga harapan, kartu sembako, kemudian juga bantuan pangan pemerintah, kan ya, ada beasiswa untuk siswa tidak mampu, PIP, KIK gitu kan ya, kemudian juga beasiswa untuk S2 dan sebagainya. Nah, ini kalau kita melihat tahun 2026 ini kan anggaran Perlinsos tuh mencapai di atas 500 triliun. Berarti kan sebenarnya anggaran yang cukup besar. Jadi memang dalam hal ini kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk mengawasi ya bersama-sama mengontrol pelaksanaan program bansos, program Perlinsos ini gitu kan ya. Jadi memang yang menerima ya memang berhak masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan gitu kan ya. Ya kalau memang sudah mampu ya jangan ngisi BBM subsidi gitu kan ya. Intinya kan begitu. Nah, kita harapkan
dengan adanya kontrol masyarakat bersama-sama mengawasi berbagai program-program pemerintah, ini nanti pelaksanaan belanja pemerintah bisa semakin transparan dan juga bisa semakin efektif. Jadi memang reformasi subsidi, kemudian juga perlindungan sosial, ini sangat penting untuk bisa lebih tepat sasaran dan juga berkeadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendapatan lebih kecil dari belanja, APBN kita akan defisit. Jadi kita tetap akan menjaga ya, mengendalikan defisit APBN kita. Tadi kita jaga antara 1,8 sampai 2,4 untuk defisit RAPBN tahun 2027. Nah, jadi kalau kita lihat postur pembiayaan, ya, itu ada pembiayaan utang ya, terbitan obligasi, namun juga ada pembiayaan investasi. Nah, sebenarnya di program pembiayaan investasi ini juga banyak sekali program-program pemerintah, ya, terutama subsidi, subsidi untuk pembelian rumah, ya, untuk masyarakat MBR, ya, masyarakat berpenghasilan rendah, ini kan bisa membeli rumah, bisa memiliki rumah. Jadi ada bantuan uang muka, ada subsidi untuk cicilannya, sehingga harga rumahnya lebih terjangkau. Termasuk juga tentunya bagian dari pembiayaan ini bagaimana kita membantu ya mendorong BUMN untuk menjaga stabilitas harga pangan ya, stabilitas harga beras, jagung dan sebagainya. Baik Bapak, yang paparan yang slide terakhir. Jadi ekonomi kita sampai Q2 ini masih terjaga, tumbuh 5,29%. Kita memahami ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian, dinamikanya sangat tinggi, sangat volatile. Nah, tentunya dalam menyiapkan RAPBN 2027, kita perlu menjaga ketidakpastian tersebut. Nah, kemudian kebijakan APBN ini merupakan instrumen yang penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Jadi APBN 2027 akan dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui optimalisasi tadi belanja negara ya, pembiayaan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional. Dan tentunya RAPBN 2027 ini harus tetap kita jaga sehat ya, kemudian juga sustainable ya untuk menopang perekonomian ya, untuk menjaga stabilitas perekonomian. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ropi Yanto, terima kasih Pak atas pemaparannya tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi telah disampaikan siklus anggaran, sistematika APBN yang akan kita susun, termasuk tadi disinggung juga oleh Pak Ropi tentang perkembangan ekonomi saat ini, lalu ada strategi fiskal yang akan kita lakukan termasuk tadi nggak kalah pentingnya disampaikan juga klaster program kerja prioritas nasional. Bapak Ibu sekalian, tahan dulu, nanti Bapak Ibu sekalian silakan mengajukan ke pertanyaan ke Pak Ropianto. Kita lanjutkan dulu pembicara kedua, Pak Sandi Firdaus. Secara sekilas saya sudah sampaikan tadi, beliau alumni ITB, lalu melanjutkan S2-nya di Queensland University. Jabatan sekarang Kang Sandi ini Direktur Direktur Dana Transfer Umum. Jadi kalau secara singkat beliau sangat berpengalaman sebagai pejabat Kementerian Keuangan yang menangani berkaitan dengan transfer daerah. Kepada Kang Sandi, kami persilakan menyampaikan pemaparannya maksimal 35 menit, kurang pun nggak apa-apa, nanti kita mungkin buka ruang diskusi Kang Sandi lebih banyak. Pada Kang Sandi kami persilakan. Ya, makasih Kang Agus. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu.
Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sedikit mungkin menambahkan tadi dari Pak Rofi sudah sangat banyak dipaparkan bagaimana APBN 2027 ini disusun secara teknokratik oleh pemerintah dan juga tentunya ini berdasarkan hasil pembahasan juga dengan DPR saat pembahasan pendahuluan kemarin yang sudah ada beberapa kesepakatan ataupun masukan dari DPR inilah yang coba kita rumuskan bersama gitu ya pada forum kali ini juga masukan dari Bapak Ibu semua tentunya akan menjadi bahan yang sangat berguna berharga buat kita semua. Sedikit menambahkan jadi saya fokus kepada bagaimana kebijakan dari transfer ke daerah itu sendiri di tahun 2027 yang mana tadi juga Pak Rofi sudah sampaikan bahwa memang aturan di dalam APBN 2027 ini juga tentunya kita tidak bisa memisahkan berdiri sendiri baik belanja pemerintah pusat, belanja KL, belanja BUN, ataupun tentunya dari belanja transfer ke daerah. Ini tentunya menjadi satu instrumen fiskal negara yang akan digunakan bersama-sama untuk bisa mewujudkan atau melaksanakan dari target yang sudah ditetapkan bersama antara pemerintah dengan DPR gitu ya. Mungkin next saja slide-nya. Nah, untuk tadi 2027, sebagaimana Pak Rofi sudah sampaikan juga bahwa batas bawahnya itu di 2,55% dan batas atasnya di 2,79%. Untuk nanti angka titiknya ya kita tunggu saja sampai dengan penyampaian RUU ini oleh Bapak Presiden di tanggal 14 Agustus nanti. Namun demikian, terlepas nih mau batas bawah maupun batas atas ataupun di tengah-tengah keduanya itu, dengan melihat besaran PDB 2027 secara nominal ini transfer ke daerah akan meningkat sebetulnya dibandingkan alokasi transfer ke daerah di tahun 2027 ini gitu ya. Kalau kita membandingkan 2,55% dibandingkan dengan PDB di 2027 nanti. Nah, secara umum juga tadi Bapak Ibu bahwa arah dan kebijakan dari transfer ke daerah di 2027 ini tentunya juga upaya mengcapture dan juga mengakomodir berbagai isu yang mengemuka pada akhir-akhir ini. Salah satunya bagaimana kita bisa memastikan transfer ke daerah itu bisa memenuhi kebutuhan, terutama isu yang sekarang mencuatkan bagaimana penggajian dari P3K, P3K paruh waktu gitu ya. Nah, ini kita harus bisa memastikan transfer ke daerah di 2027 ini bisa mengakomodir berbagai kebutuhan tersebut. Sehingga memang akan diprioritaskan kepada bagaimana pemenuhan dari belanja pokok pemerintahan di daerah itu sendiri ya, baik pegawainya, operasionalnya maupun pelaksanaan dari layanan publik dasar. Kita harus memastikan setiap sekolah bisa beroperasi, kita harus bisa pastikan setiap puskesmas itu juga bisa beroperasi memberikan layanan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga tentunya kita tahu bahwa kondisi daerah-daerah di Indonesia ini tidak merata, bagaimana ekonomi bergerak di Indonesia pun juga mungkin masih tersentralisasi di Pulau Jawa gitu ya terutama. Nah, kita jadi harus bisa memastikan bahwa instrumen transfer ke daerah ini juga bisa ikut membantu mengurangi gap dari ketimpangan fiskal yang terjadi gitu ya, baik ketimpangan fiskal secara vertikal maupun secara horizontal antar daerah, sehingga harapannya memang nanti kita bisa melakukan akselerasi ataupun dari layanan dasar bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Yang tidak kalah penting tentunya tadi juga Pak Rofi sudah sampaikan bagaimana APBN ini akan menggunakan seluruh instrumen yang ada, jadi kita harus bisa melakukan perkuatan dari sinergi fiskal baik dari pusat maupun dari daerah, termasuk di dalam kolaborasi antara belanja pusat, belanja BUN dengan belanja dari pemerintah daerah. Jadi di dalam camp PPKF yang telah disampaikan dan dibahas termasuk di RKPD juga sebetulnya pemerintah juga sudah memberikan arahan-arahan bagaimana kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal itu baiknya bisa diterapkan di pemerintah daerah. Ini harapannya
bisa di-capture oleh pemerintah daerah, bisa diterjemahkan oleh mereka di dalam penyusunan RKPD dan KUA PPAS gitu ya, sehingga bisa lebih di-inline-kan lah kegiatan program dan terutama dari lokasinya gitu, sehingga program kegiatan proyek yang dilakukan itu bisa saling bersinergi, dampaknya bisa kita manfaatkan bersama oleh masyarakat gitu. Jadi tidak akhirnya putus di dalam pemanfaatan karena kurang keterhubungan antara kegiatan yang dilakukan. Nah, hal-hal inilah yang sedang kita akan perkuat di tahun 2027. Nah, tentunya satu hal lagi juga kita tahu yang juga mengemuka di dalam pembahasan di dalam publik gitu ya, termasuk di medsos dan lain sebagainya adalah terkait dengan adanya amanat di dalam Undang-Undang HKPD terkait dengan pembatasan gitu ya, bahwa maksimal belanja untuk gawai itu 30% dan belanja infrastruktur itu minimal 40%. Nah, dengan kondisi kebijakan ataupun mungkin nanti alokasi pagu yang tersedia, dengan adanya kebijakan pemerintah kemarin pengangkatan P3, memang kemungkinan besar banyak daerah yang belum akan bisa memenuhi amanat dari Undang-Undang 1 tersebut. Sehingga saat pembahasan kemarin, baik pemerintah dengan DPR telah bersepakat untuk 2027 itu akan menjadi pemberlakuan yang seharusnya ketentuan itu diberlakukan pada 2027 itu kita lakukan perpanjangan gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, tapi tetap pemerintah daerah diharapkan menyusun roadmap yang jelas bagaimana arah dari belanja APBD itu bisa memenuhi eh, mandat tersebut gitu ya, karena kita ingin nanti ke depannya anggaran-anggaran yang untuk sektor publik ini jauh lebih banyak bisa dimanfaatkan memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, yang terakhir, kebijakan umum akan tetap berupaya mengoptimalkan daya saing pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah bisa membangun. Tapi sekali lagi, tadi Pak Rofi juga sudah menyampaikan, kita juga tetap ada batasan-batasan bagaimana defisit APBN harus dijaga, bagaimana defisit APBD harus dijaga, bagaimana rasio utang harus dijaga. Nah, sehingga memang disiplin fiskal tadi ya Pak Raffi mengatakan itu yang harus tetap kita pertahankan di dalam APBN 2027. Namun demikian kita akan tetap mengupayakan berbagai instrumen untuk bisa membantu pelaksanaan pembangunan atau mempercepat pembangunan layanan dasar ataupun infrastruktur di pemerintah daerah dengan pemanfaatan creative financing ini. Termasuk juga mungkin isu-isu terkait kurang bayar DBH ini juga akan coba kita selesaikan secara bertahap dan tentunya mungkin akan kita kolaborasikan dengan pemanfaatan dari instrumen creative financing ini gitu ya. Tapi ini kita akan lihat nanti saat pembahasan APBN nanti. Oke, mungkin next. Nah, itulah mungkin Bapak Ibu secara umum arah kebijakan dari transfer ke daerah, bagaimana dari pagu yang tersedia kita harus bisa memastikan tadi ya poin-poin penting yang menjadi pesan dari DPR juga dan juga keinginan pemerintah itu yang akan kita coba terjemahkan. Secara lebih spesifik mungkin beberapa saya juga mungkin nggak terlalu ini apa nanti akan lebih sedikit cepat gitu ya bisa dalam pembahasan saja, yaitu dari sisi dana bagi hasil. Tentunya dana bagi hasil ini kan merupakan bagian dari penerimaan negara gitu ya. Nah, bagian dari penerimaan negara ini namanya penerimaan negara yang tadi Pak Rofi sampaikan itu akan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan pembiayaan dari belanja yang menjadi prioritas di dalam APBN 2027, termasuk juga untuk membiayai transfer ke daerah ini. Nah, tentunya ini akan tetap mempertimbangkan belanja dari prioritas-prioritas pemerintah ataupun yang sudah disepakati dengan DPR tersebut yang ada 8 klaster tadi. Tapi tetap ini juga kita harus bisa memastikan yang saya sampaikan bahwa akan tetap harus dapat menjaga kebutuhan belanja operasional pokok Pemda tadi ya. Terutama kepada daerah-daerah penghasil gitu yang mungkin di 2026 pun DBH-nya lumayan terkurangi cukup dalam gitu. Nah, ini harus tetap kita pastikan mereka akan bisa beroperasi dan juga baik dari DB
ataupun nanti dipenuhi dari TKD lainnya. Nah, kalau yang nomor tiga ini memang terkait dengan bagaimana DBH yang bersifat earmarking, yaitu seperti CHT, DBH sawit, DBH DR, itu nanti penggunaannya bisa lebih bersinergi sehingga dampak yang diharapkan atau outcome yang diharapkan itu bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang keempat tadi Pak Rofi juga sudah sampaikan kebijakan umum penerimaan negara juga tentunya kita harus bisa tingkatkan, termasuk juga untuk cukai gitu ya. Jadi memang di dalam DBH CHT yang selama ini memang sudah ada porsi 10% untuk penegakan hukum itu akan di scrutinize lagi, akan lebih diperdalam lagi sehingga pemanfaatan dari DBH CHT untuk penegakan hukum ini akan lebih bisa memboosting penerimaan cukainya secara umum gitu ya. Jadi harapannya memang penegakan hukum ini diperkuat dalam rangka kita bisa mengatasi kebocoran-kebocoran ataupun tindakan-tindakan ilegal yang terjadi yang akan merugikan baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi mungkin kesehatan masyarakat. Nah, ini akan kita perkuat juga tentunya terkait hal itu. Berikutnya, kalau untuk kebijakan dari dana alokasi umum, ya sebagaimana amanat dari Undang-Undang HKPD juga, dan sebetulnya juga sudah diberlakukan di dalam APBN 2026, yaitu memang DAU tidak lagi bersifat harmless gitu ya, bahwa DAU suatu daerah itu bisa mengalami kenaikan maupun penurunan gitu ya. Ini pun sudah terjadi sebetulnya di 2026. Nah, kemudian sekali lagi kenaikan ataupun penurunan yang terjadi tentunya kami akan mempertimbangkan tadi ya, bagaimana kebutuhan pokok dari pemerintahan daerah harus tetap bisa terjadi di semuanya, semua daerah gitu ya. Karena tadi saya sampaikan, tidak semua daerah merupakan daerah penghasil. Tidak semua daerah ada kegiatan ekonomi yang cukup besar yang bisa menghasilkan penerimaan. Karena secara umum sebetulnya apa yang diberikan oleh, bukan diberikan mungkin ya, apa yang dialokasikan oleh APBN maupun apapun yang dihasilkan sebagai penerimaan dari satu daerah sebetulnya memang itu relatif terkonsentrasi di beberapa daerah gitu. Dan kita sebagai NKRI harus memastikan ini sebaran ini bisa memastikan seluruh daerah memberikan layanan yang merata. Nah, kemudian next. Untuk kebijakan dari dana transfer khusus yang terdiri dari tiga jenis yaitu DAK fisik, DAK non fisik maupun hibah daerah. Sekali lagi DAK fisik akan difokuskan di dalam dukungan dalam pencapaian program prioritas nasional, percepatan pembangunan daerah, bagaimana operasionalisasi layanan publik serta afirmasi kepada daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan dan terluar. Sekali lagi, nah kami akan terus meningkatkan sinergi dari DAK fisik ini maupun DAK lainnya gitu ya, termasuk hibah nanti dengan bagaimana belanja KL ataupun bahkan belanja dari pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah juga kan tentu ada belanja dari APBD, bagaimana kita bisa mensinergikan ini semua sehingga seluruh belanja ini saling melengkapi gitu. Itu udah dari kebijakan DAK fisik, kemudian dari DAK non fisik. Nah, ini ada poinnya kan DAK non fisik yang kami sampaikan ini secara umum, operasionalisasi sekolah, operasionalisasi puskesmas itu bersumber dari DAK non fisik gitu ya, baik melalui bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, bagaimana tunjangan guru itu diberikan, dan di tahun 2027 ini juga akan lebih ditingkatkan lagi tunjangan khusus bagi dokter-dokter spesialis, subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Harapannya masyarakat yang berada di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan juga bisa menerima layanan kesehatan tanpa mereka harus bergerak jauh ke daerah-daerah yang jauh dari tempat mereka gitu ya. Yang berikutnya untuk lebih memastikan juga apa ya perputaran uang dan lain sebagainya itu terjadi,
Jadi penyaluran langsung dari pusat kepada penerima manfaat ini akan terus kita tingkatkan. Kemarin kita sudah melakukan penyaluran TPG langsung ke rekening guru. Nanti untuk DAK fisik juga rencananya penyaluran pembayarannya itu akan dilakukan kepada rekanan yang sudah ditunjuk oleh kontrak oleh Pemda gitu ya. Untuk kebijakan hibah daerah ini memang masih mengikuti lanjutan dari beberapa hibah termasuk di Jakarta, kemudian untuk penguatan sentra pertanian di dataran tinggi, dan juga untuk kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.